untuk senantiasa memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan Dzulhijjah, bulan haji. Dalam konteks haji Allah berfirman, berbekallah kalian, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Benar, bekal harta penting, tapi bekal takwa adalah utama. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, yang Allah senantiasa siapkan solusi dari setiap kebuntuan permasalahan hidupnya, dan insya Allah sukses dunia maupun akhiratnya. Amin ya Allah. Sidang rahimakumullah, hari-hari ini, bulan-bulan ini kita masih dirundung duka dalam musibah yang luar biasa, tak terkira, tak terbayangkan sebelumnya. Bukan hanya kita Indonesia, tapi seluruh manusia sedunia. Hampir setengah tahun ini, dari awal tahun Januari sampai dengan hari ini bulan Juni, kita merasakan luar biasanya derita kita akibat satu wabah corona. Makhluk Allah yang sangat kecil, tidak kasat mata, tapi ternyata membuat kita manusia yang congkak luar biasa ini lemah sedemikian rupa, tak berkutik di hadapannya. Sedang rahimakumullah, dalam perspektif agama, ternyata corona ini di samping mengandung musibah yang luar biasa, dalam perspektif agama ternyata corona ini mengandung hikmah yang luar biasa juga. Hari ini dua di antaranya kita akan sama-sama pelajari. Hadirin rahimakumullah, corona ini dalam perspektif agama sekurang-kurangnya membuktikan dua kebenaran agama. Dua kebenaran agama itu adalah, yang pertama, kebenaran agama Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk memilih-milih makanan yang halal dan thayyibah. Yang halal dan thayyib. Satu. Yang kedua, kebenaran agama yang terbukti melalui corona adalah an-nadhafatu minal iman, kebersihan daripada iman. Ini tema yang hari ini kita akan sampaikan, kita renungkan bersama. Dua hal penting yang terbukti, kebenaran agama, dua kebenaran agama yang terbukti di masa corona. Hadirin rahimahullah, mari kita mulai bagian yang pertama. Allah Subhanahu wa taala dalam surah, dalam ayat yang sengaja kutip sebagai pembuka. Surahnya surah Al-Baqarah ayat 168. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah yang di bumi ini yang halal dan thayyib saja. Hadirin, mari kita renungkan kalimatnya. Allah memanggil bukan kepada orang yang beriman, wahai sekalian orang beriman, bukan. Tapi Allah memanggil semua yang disebut sebagai manusia. Allah Akbar, luar biasa ini Al-Quran. Allah seakan-akan kamu beriman atau tidak, makanlah yang baik-baik saja, makanlah yang halal dan thayyib saja. Sebab itu yang akan baik akibatnya untuk tubuh kalian dan menjaga kesehatan kalian. Halal dan thayyib dalam bahasa agama, halal dan thayyib. Halal sederhananya adalah boleh, secara harfiah, arti harfiahnya boleh. Thayyib artinya adalah baik. Al-Quran mengajarkan kita untuk memilih makanan yang boleh, dibolehkan oleh agama, dan yang baik akibatnya untuk kesehatan kita. Halal itu apa ukurannya? Ada dua poinnya. Yang pertama, halal aini, memang halal zatnya. Yang kedua, halal ma'nawi, halal cara perolehannya. Ada makanan yang tidak halal zatnya. Maaf, khinzir, BABI, atau kalb, gogok, AINJ, itu haram zatnya. Jangan dimakan, karena secara zati dia adalah haram dan pasti jelek untuk kesehatan kita. Yang haram ini pasti jelek untuk kesehatan kita. Terbukti secara ilmiah ternyata khinzir, BABI, itu mengandung cacing pita. Itu baru yang diketahui satu poin saja. Bisa jadi poin yang lainnya masih sangat banyak yang belum terungkap secara ilmiah. Alhamdulillah, ini halal yang pertama, halal aini. Ada yang kedua, halal ma'nawi. Hal maknawi artinya adalah boleh karena perolehannya memang boleh, karena perolehannya memang baik. Uang sebenarnya tidak ada istilah uang haram. Yang haram itu adalah cara perolehannya. Hati-hati, dalam bahasa agama ternyata ketika yang kita makan ini baik sekalipun secara kesehatan,
halal sekalipun zatnya, tapi kalau tidak diperoleh dengan cara yang halal alias haram maknawi, maka makanan seperti ini ternyata buruk juga untuk kesehatan jasmani kita. Maka jangan heran kalau ada misalnya maaf di antara kita atau keluarga kita yang sakit-sakitan. Barangkali kita perlu telisik dari mana sumber asupannya. Apakah diperoleh dari cara yang halal atau yang tidak halal. Itu dunianya. Lebih parah lagi nanti di akhiratnya. Sebab Al-Quran mengajarkan makanan yang haram itu nar aula. Nanti neraka lebih utama untuk memakannya di akhirat. Na'udzubillah. Maka yang pertama halal zatnya maupun cara perolehannya ini penting dalam agama. Ternyata agama tidak hanya mengajarkan kita untuk memilih makanan yang halal saja, tapi juga perlu memilih yang thayyib. Al-Quran sekurang-kurangnya menyebutkan 4 tempat 4 ayat menggandengkan antara yang halal dan thayyib. Ternyata ada makanan yang halal tapi belum tentu thayyib. Tidak thayyib. Maaf misalnya kalau kita sudah punya segala macam penyakit yang aneh-aneh sekarang, asam urat, darah tinggi, kolesterol segala macam. Tentu ada banyak makanan yang halal secara zati, tapi maaf tidak thayyib, tidak baik untuk kesehatan kita. Kita perlu makan kita perlu mantang yang namanya jeroan, mungkin duren, mungkin segala macam makanan yang bisa menimbulkan efek buruk pada kesehatan kita. Itu namanya makanan itu halal tapi tidak thayyib untuk kita. Itu juga dicegah oleh agama. Alhamdulillah, ini luar biasanya Al-Quran. Bukan hanya memilih yang baik saja tapi harus halal. Bukan hanya halal tapi juga harus yang baik untuk efeknya untuk kesehatan kita semua. Ini bagian pertama bukti kebenaran agama di masa corona. Yang kedua hadirin, yang terbukti juga kebenaran agama akibat pandemi corona ini adalah yang kita sering dengar, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Hadirin, melalui mimbar ini khatib ingin sampaikan sekaligus bahwa redaksi an-nazafatu minal iman, jangan kaget, redaksinya sebenarnya bukan hadis. Ini adalah kalimat thayyibah, ini adalah kalimat mutiara. Ini adalah kata-kata hikmah, bukan hadis. Yang hadis, benar-benar hadis adalah at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Kalau an-nazafatu minal iman artinya kebersihan sebagian daripada iman, maka hadis yang sahihnya riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya adalah at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Hadirin, dahsyat kalau kita perhatikan redaksi yang Nabi pilih, bukan kebersihan tapi kesucian. Itu berarti ajaran agama lebih tinggi dari anggapan manusia. Seiring sejalan dengan hadisnya, Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang sama, surah yang kedua, ayatnya gampang dihafal, 222. Ayat 222. Allah menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan yang mensucikan dirinya. Lagi-lagi kalimat redaksi yang dipilih bukan kebersihan tapi kesucian. Mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri. Ini berarti ajaran agama jauh lebih ke depan, beyond our imagination, jauh melampaui bayangan kita. Bukan hanya kebersihan tapi kesucian yang diungkap oleh Al-Quran maupun hadisnya. Hadirin, yang namanya kesucian ini mengandung 2 aspek. Yang pertama zahir, yang kedua batin. Kebersihan fisik, kesucian fisik, maupun kesucian jiwa, kesucian pikiran, kesucian dan seterusnya. Alhamdulillah, jadi luar biasa agama mengajarkan kepada kita, menuntun kita untuk sehat jasmani dan rohaninya melalui agama ini, dan terbukti itu oleh corona. Hadirin, maka hikmah yang ingin kita petik melalui khutbah singkat ini adalah mari semakin dekat dengan agama. Sebab terbukti kebenaran agama
yang sudah Allah sampaikan 15 abad yang lalu, yang pada masanya mungkin belum disadari oleh manusia. Hari ini 15 abad kemudian terbukti, terungkap melalui fenomena corona. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan agama, berusaha semakin dekat dengan agama, belajar, pelajari kembali agama kita. Sebab ternyata terbukti agama kita bukan hanya menyelamatkan kita nanti di akhiratnya, tapi juga menyelamatkan kita di dunianya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Makanlah apa yang Allah rizkikan kepada kalian yang halal dan thayyib. Bertakwalah kepada Allah jika kalian memang benar-benar beriman. Barakallahu li wa lakum fil qur'an wa iyyakum ya